Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua sebangsa dan setanah air. Malam ini jumpa lagi dalam program Pesan Nusantara yang ketiga. Dan malam ini saya akan dibersamai dengan sosok yang luar biasa sekali, yang kiprahnya telah nyata-nyata di tengah bangsa ini mewujudkan perdamaian. Dan sesuai dengan tema malam hari ini, Being the Agent of Peace. Ya, selamat datang, selamat bergabung, dan kita lagi menunggu kita menantikan sejenak kehadiran Pak Ahmad. Selamat malam. Selamat malam nih Pak. Ya. Iya. Malam. Iya, makasih banyak Pak sudah bersedia menemani ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Ye, sama-sama. Iya. Oke, kita mulai aja malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kita hari ini di Pesan Nusantara yang ketiga, ya, pendeta dan santri, tapi malam hari ini bukan santri, sudah Kiai Ustadz. Ini malam hari ini kita akan bicara soal menjadi agen perdamaian. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan dan sebelum kita melanjutkan pembincangan dengan Pak Ahmad Nurkolis, silakan nanti jika ada pertanyaan atau pernyataan dan pengen bergabung juga bisa, karena live IG ini bisa 4 orang, jadi juga bisa langsung secara visual bersama bergabung di layar ini. Jadi Pak Nurkolis ini Direktur Harmoni Mitra Madania, Deputi Direktur ICRP, Pemeret Kabar Damai, dan Pembina Pondok Pesantren di Bogor, dan juga dosen mengajar juga. Nah, silakan sebelum kita lanjutkan Pak Ahmad, jika ingin menyapa teman-teman juga, silakan Pak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada malam hari ini bisa live bareng Pak Pendeta. Semoga ini menjadi pertemuan yang menyenangkan ya. Sekaligus juga kita bisa saling sharing, berbagi ilmu dan juga wawasan begitu. Oke, Terima kasih Pak. Nah, menjadi agen perdamaian Pak. Nah, ini saya juga mau ragu-ragu ini mau melanjutkan ya Pak. Ini sebenarnya kita ini dalam kondisi sudah situasi damai begitu ya. Karena saya pernah ngobrol dengan teman bahwa konflik-konflik yang terjadi ini justru karena keterbukaan gitu, dan berarti justru menunjukkan kedekatan gitu. Jadi teman saya bilang, Mas gak usah khawatir, ini justru kalau seperti rumah tangga itu bumbu-bumbu harmonis gitu. Kita ini justru lagi harmonisnya ini gitu. Jadi nggak perlu khawatir bahwa rumah kita ini aman-aman aja kok gitu. Nah, kalau dari sudut pandangnya Pak Ahmad gimana nih Pak? Ya, kalau saya meminjam ini ya, kategorisasi yang pernah disampaikan oleh Johan Galtung ya, pakar pendidikan dan terutama juga pendidikan perdamaian. Beliau itu kan membagi peace atau perdamaian itu menjadi dua. Pertama adalah perdamaian negatif, yang kedua adalah perdamaian positif.
Jadi negativis dan positivis gitu ya. Nah, apa itu negativis? Negativis itu adalah ketika sebuah tempat atau negara di mana tidak ada lagi konflik maupun perang, tetapi potensi adanya itu masih ada. Nah, saya kira Indonesia saat ini, paling tidak hari ini ya, itu masuk dalam kategori damai, tapi damai negatif gitu ya. Hari ini nggak ada konflik, nggak ada perang, kira-kira gitu. Paling tidak di sebagian besar wilayah Indonesia lah gitu ya. Kita nggak tahu misalnya di Papua sana ada konflik, nah itu bisa saja terjadi. Nah itulah bisa dikatakan hari ini Indonesia secara umum dalam kondisi damai, tetapi damai negatif karena potensi adanya konflik dan juga perang gitu ya, itu masih ada gitu. Nah itu bisa kita tunjukkan bahwa katakanlah dalam 10 tahun terakhir itu masih sering terjadi itu kan gitu. Dan potensi adanya itu belum ada orang yang bisa memastikan apakah bakal sudah berakhir artinya tidak ada lagi atau enggak. Nah oleh karena itu yang harus kita upayakan sekarang itu adalah menuju damai positif. Damai positif itu ketika sebuah tempat, daerah atau negara tidak lagi ada potensi adanya konflik dan juga perang. Nah itulah yang harus terus kita upayakan gitu ya. Nah salah satunya itu ya melalui pendidikan perdamaian dan juga resolusi konflik gitu. Ya, makasih Pak. Nah kalau bicara tadi konflik ini Pak, itu kalau khususnya di dalam konflik agama, ini sebenarnya karena dari dalam sendiri gitu ya, mungkin ada tafsir, ada doktrin yang eksklusif begitu, atau ada luka-luka masa lalu yang mungkin by design oleh pemerintah, atau mungkin sejarah dari peperangan zaman Belanda dulu atau zaman penjajahan, atau mungkin ada luka-luka mungkin di internal kita antar kerajaan yang sudah ada di Nusantara, atau bagaimana Pak munculnya ini Indonesia ini pemicunya dari mana saja ini Pak mungkin gitu, kalau boleh. Ya, pemicunya itu bisa dari dua arah ya Mas ya. Pertama adalah ada faktor internal dan juga eksternal. Nah internal itu menurut saya karena berbasis pada doktrin atau dogma yang tidak semua umat beragama itu bagaimana memahami teks-teks keagamaan atau teks-teks suci itu sama, bisa berbeda-beda gitu ya. Satu ayat, satu teks dari bacaan kitab suci manapun itu bisa memunculkan banyak penafsiran. Nah itulah yang kemudian bisa juga menjadi pemicu konflik begitu. Misalnya kalau dalam konteks Islam ya, jihad itu kan sebagian besar memahami sebagai perang melawan orang kafir, orang musyrik dan sebagainya begitu. Nah sementara jihad itu bukan perang sebetulnya. Karena perang itu dalam terminologi Islam atau Quran gitu ya, ada istilahnya sendiri yang disebut sebagai qital. Nah, gitu ya. Sementara jihad itu ya berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga mengeluarkan berbagai sumber daya gitu. Nah, karena itu Imam Ghazali itu dalam kitabnya Ihya itu memposisikan misalnya jihad paling utama dan tertinggi itu apa? Jihad melawan kebodohan. Jadi mereka yang berjihad sebetulnya gitu. Lalu yang itu yang kedua. Yang pertama tuh jihad melawan hawa nafsu gitu ya. Nafsu kekuasaan, nafsu amarah, nafsu menguasai orang lain. Nah itu jihad tertinggi. Kedua tuh jihad melawan kebodohan. Nah yang ketiga itu jihad dalam bentuk kekerasan itu. Nah, misalnya kalau dalam posisi kita mempertahankan diri, ya maka kita boleh untuk melawan, ya gitulah. Nah, lalu berikutnya soal ini, siapa kafir, siapa musyrik, itu kan juga memunculkan banyak penafsiran kan gitu. Ada yang menafsirkan semua non-muslim itu dianggap sebagai musyrik atau kafir. Nah, sementara di Quran sendiri itu menghormati, menghargai umat non-muslim sebagai ahlul kitab. Paling tidak kalau mereka ini ya Nasrani atau Kristen atau Yahudi misalnya gitu ya. Lalu nanti juga muncul beberapa mufasir itu memperluas cakupan siapa ahlul kitab itu. Ya semua non-muslim yang percaya pada Tuhan yang Esa, memiliki kitab suci, kemudian percaya adanya hari akhir, itu disebut sebagai ahlul kitab begitu. Nah, jadi menurut saya faktor internal adalah itu, pemahaman terhadap dogma atau teks-teks suci keagamaan itu bisa memunculkan banyak penafsiran.
Nah, lalu yang kedua adalah faktor eksternal, gitu ya. Nah, faktor eksternal itu bisa muncul karena pertama secara historis mungkin mereka punya pengalaman masa lalu yang pahit, misalnya gitu ya. Misalnya hubungan relasi umat Muslim dan Kristen terutama gitu kan pernah punya pengalaman panjang dan itu sulit untuk dihilangkan dalam memori kolektif umat Islam. Sebagian bisa memahami itu sebagai pengalaman sejarah yang tidak perlu kita kenang, tetapi tidak perlu kita ulang, kira-kira gitu. Tapi masih ada juga yang itu menjadi semacam apa ya, semacam inspirasi untuk kita berhati-hati ketika berhadapan dengan umat Kristen misalnya, umat Yahudi misalnya. Nah itu, gitu. Jadi dua faktor itulah yang kemudian, terutama yang faktor eksternal itu membuat diri umat beragama, misalnya kalau dalam Islam itu memelihara ini kecurigaan, prasangka dan juga melihat orang lain yang berbeda dengan kita itu sebagai sebuah ancaman. Jadi bukan sebagai teman gitu ya. Gitu. Gitu. Ya. Nah, untuk kemudian mengatasi atau kemudian meminimalisir konflik-konflik ini, Bapak kan sudah banyak kiprahnya nih Pak, baik mengajar, baik dengan Pistrain, SCRP, juga apa istilahnya kalau di saya itu pemberkatan nikah ya, jadi memberi restu beda agama gitu ya. Nah sebenarnya kalau mungkin kerangka berpikirnya atau tahapan atau poin-poinnya yang penting apa Pak untuk mewujudkan perdamaian yang itu dalam manifestasinya kan Pak wujudkan dalam tadi Pistrain atau mungkin dalam silabus di mengajar gitu, ada poin-poin penting apa sih Pak yang kalau boleh tahu ini apa yang memang ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu ya. Pertama adalah menciptakan ruang perjumpaan. Nah, ruang perjumpaan ini supaya kita antar umat beragama yang berbeda itu bisa saling bertemu. Nah, dari situlah kemudian langkah berikutnya apa? Melakukan dialog gitu ya. Nah, dialog itu kan dalam rangka bagi kita umat beragama yang berbeda itu bisa saling memahami. Nah, biasanya prasangka, prejudice, saling curiga itu karena diantara kita ini nggak saling kenal gitu. Nah, kalau adanya ruang perjumpaan, lalu ada dialog gitu ya, kita bisa sama-sama memahami. Misalnya lah, satu contoh gitu ya, kenapa umat Islam itu selalu geram kalau ada pendirian gereja? Karena mereka punya alasan, itu udah ada gereja, mau buat apa lagi sih? Nah, kayak gitu kan. Betul. Jadi umat Islam itu tidak paham bahwa di Kristen itu kan banyak denominasi, banyak sinode kan gitu. Setiap denominasi itu butuh gereja. Dan biasanya orang yang misalnya katakanlah yang bergereja di GKI itu agak enggan untuk bergereja di HKBP, begitu pula sebaliknya kan gitu kan. Jadi konsep gereja itu berbeda dengan konsep masjid kalau dalam Islam. Kalau di Islam kan masjid pun dia orang Islam manapun bisa sholat, bisa sembahyang di masjid manapun kan gitu. Nggak perlu tanya ini masjid Muhammadiyah atau NU ya kan nggak perlu tanya kan dia bisa itu yang kita pahami. Nah itu kita bisa saling memahami kalau ada ruang perjumpaan sehingga kita bisa saling berbagi ilmu gitu ya. Bagaimana sih kekristenan itu, bagaimana sih Islam itu gitu ya. Misalnya dalam soal memasuki rumah ibadah orang lain, sebagian besar umat Islam itu memahami bahwa nggak boleh kita masuk gereja, nggak boleh kita masuk wihara gitu ya, misalnya begitu. Padahal sebetulnya kan boleh-boleh saja gitu. Begitu juga sebaliknya, banyak teman-teman non Muslim itu yang memahami emang boleh masuk masjid kan kira-kira itu kalau ya teman-teman Kristen gitu kan. Gitu. Nah, karena itulah ruang perjumpaan itu penting untuk kita melakukan dialog. Nah, setelah dialog itu dimungkinkan kita untuk bisa melakukan kerjasama. Nah, inilah yang selama ini sudah bisa kita lakukan, Mas, itu ya, meskipun skupnya keterlibatan orang-orang yang terlibat dalam instrumen tersebut tentu belum banyak, tapi paling tidak katakanlah melalui instrumen Pistrain Indonesia itu sudah 20 kali kita lakukan sehingga ya banyak orang yang terlibat dan memahami itu begitu. Lalu juga apa yang kita lakukan saya dan teman-teman menyusun program Religious Studies. Nah, Religious Studies itu merupakan pengembangan dari mata kuliah agama, Mas, yang tadi yang biasanya kalau yang secara konvensional itu kan kelompokkan per agama kan gitu. Misalnya yang Kristen untuk kelas Kristen yang mengajar pendeta, yang Islam untuk kelas semua Islam yang mengajar ustadz kan gitu. Nah,
dalam religious studies itu, siapapun mahasiswa-mahasiswi dari berbagai agama apapun, itu bisa mengikuti program religious studies ini. Jadi dosennya itu adalah tim teaching. Jadi kami para dosen, para pengajar, itu tidak hanya Islam, tetapi juga ada Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Lalu kemudian mendesain silabus atau kurikulum baru yang memungkinkan semua mahasiswa itu bisa menikmatinya. Nah gitu. Misalnya ya, yang saya lakukan di Prastia Mulia. Karena Prasmul itu adalah sekolah bisnis, maka religious studies itu kita manfaatkan untuk memperkuat etika bisnis dari sudut pandang agama-agama. Nah oleh karena itu semua mahasiswa itu bisa menikmatinya. Saya menyampaikan etika bisnis dari sudut pandang Islam. Teman dosen yang Kristen menyampaikan sudut pandang etika bisnis dari Kristen, begitu juga seterusnya. Lalu kemudian, sehingga kelas ini menjadi ruang perjumpaan, Mas, gitu ya. Jadi semua mahasiswa kan bisa bertemu di kelas yang sama, meskipun agama mereka berbeda. Begitu juga kami para dosen. Nah, lalu untuk bisa berdialog harus bagaimana? Nah, di kelas itu kan kita nggak hanya menyampaikan dengan metode ceramah, tetapi juga justru kita mulai dengan tanya jawab gitu. Begitu juga nanti ada tugas kelompok, ada UTS gitu ya. Nah UTS-nya itu bisa beragam cara kita. Jadi dulu waktu saya masih mengajar di UPJ itu di Universitas Pembangunan Jaya, UTS itu kita manfaatkan bagaimana mahasiswa-mahasiswi itu harus mengunjungi rumah-rumah ibadah yang berbeda. Jadi mereka ke gereja, ke wihara gitu ya. Lalu nggak sekedar berkunjung, mereka harus wawancara dengan pendetanya, dengan takmir masjidnya, dengan bikunya, jemaatnya gitu. Mereka bisa bertanya tentang berbagai hal gitu ya. Misalnya kalau di masjid itu ya tanya aja itu kenapa ada beduk gitu ya. Itu gunanya untuk apa gitu. Lalu mana azan itu apa sih? Harus pakai speaker atau boleh enggak? Misalnya kayak gitu kan. Jadi masuk pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu boleh ditanyakan. Nah dari situlah mereka memahami langsung dari sumbernya gitu ya. Jadi tahu Islam dari orang Islam, tahu Kristen dari orang Kristen. Nah dari situlah pengalaman mereka berinteraksi, berdialog dengan pemuka agama di berbagai rumah ibadah itu mereka tulis dalam bentuk tulisan naratif reflektif. Ada juga yang menuliskannya dalam bentuk film pendek atau video pendek dan sebagainya. Nah, jadi tes itu nggak sekedar tugas untuk mendapatkan nilai, tetapi juga membawa kepada mereka untuk mendapatkan pengalaman spiritual. Nah, kira-kira gitulah gitu. Nah, jadi 2 poin ya, ruang perjumpaannya dapat, lalu dialognya juga dapat. Nah, berikutnya juga kalau kita sudah terbiasa berdialog, lalu memahami satu sama lain dengan segala keberbagiannya begitu, maka untuk bisa bekerja sama itu bukan sesuatu yang sulit. Nah, itulah yang kita buktikan di masa pandemi ini, Mas, gitu. Misalnya kita di JLB menggandeng berbagai lembaga dari berbagai agama gitu ya, dari KWI, PGI, terus teman-teman NU, Muhammadiyah untuk membuat jaringan lintas iman tanggap COVID-19. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi kita membuka posko bersama untuk bisa menerima berbagai macam bantuan sekaligus juga kemudian menyalurkan gitu. Nah, oleh karena kita basisnya adalah berbagai agama, maka ketika menyalurkan bantuan itu juga untuk semua umat beragama. Kan bencana COVID ini kan menimpa siapa saja gitu kan. Nah, biasanya kan kecenderungannya posko-posko yang dilakukan oleh yang basisnya keagamaan, misalnya kalau di NU ya biasanya mengutamakanlah warga Nahdien atau umat Islam terlebih dahulu gitu kan, lalu nanti sebagian kecil umat agama yang lain. Ya, begitu juga kalau misalnya di PGI atau KWI, ya pastilah prioritas kan umatnya dulu kan gitu kan. Itu sesuatu yang lumrah biasa saja gitu. Tetapi harus ada juga wadah yang memungkinkan bantuan ini bisa diberikan oleh semua umat beragama, lalu kemudian kita salurkan kepada mereka tanpa melihat lagi latar belakang agamanya. Nah, gitu Mas. Jadi pandemi ini sebetulnya membawa hikmah tersendiri bagi kita yang biasanya dialog itu kita lakukan di panggung-panggung, forum-forum formal gitu ya. Nah, tetapi sekarang sejak awal pandemi itu justru kita bisa membuktikan bahwa kerjasama antar umat beragama itu, terutama di bidang sosial, kemanusiaan, itu bisa kita lakukan. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan malam hari ini ya teman-teman, juga Pak Ahmad minta maaf kalau Mas Badrus
belum bisa join atau mungkin nanti akan menyusul, ya ada kedukaan. Ya. Dan sebenarnya acara ini juga berawal dari pengen menambah itu ya ruang-ruang perjumpaan, dan juga pengen ya ngobrol-ngobrol tadi kalau memungkinkan hal-hal yang dibilang tabu atau yang dibilang sensitif itu diangkat gitu ya. Yang kami tidak pengen ngambil ke ranah yang mungkin ada teman-teman yang lain yang sisi akademis, sisi apa dari tafsir begitu, tapi kami pengen yang anak muda yang ngobrol lalu memvisualkan kerukunannya itu. Kalau kita bisa tanya, bisa ngobrol tanpa baperan gitu ya, tanpa baper gitu ya, tanpa mudah sensitif gitu, sensi gitu. Jadi itu yang pengen kami coba munculkan di permukaan, yang dari pengalaman di kafe, di tempat minum yang apa namanya di restoran atau di warung yang selama ini mungkin pertanyaan juga sama gitu. Ketika saya kenal dengan teman-teman Muslim ditanya apa bedanya sih? Ya tadi GKI, GBI begitu, apa bedanya kok banyak merek sih Kristen gitu. Lalu saya juga sempat nanya gitu apa bedanya Kiai, Ustadz sama Gus gitu ya. Saya masih ragu ini manggilnya Gus atau Kiai atau Ustadz atau gimana gitu ya. Jadi sebetulnya saya juga penasaran nih Pak, tadi mungkin agak sedikit ini agak pertanyaan yang sekalian juga mewakili teman-teman yang lain mungkin yang juga baru bergabung atau ada pertanyaan yang sama. Karena sekali lagi tujuannya kalian kepengen juga anak-anak muda yang selama ini mungkin memendam dalam hati aja kan, pengen tanya, cuma tanya sama siapa gitu kan. Gitu. Nah, jadi gimana sih Pak sebetulnya tadi yang non Muslim boleh masuk masjid atau enggak, atau ada aturan atau gimana Pak? Itu tadi saya jadi penasaran, terus terang belum pernah ada yang ngajakin saya masuk masjid ini Pak. Ya, sebetulnya tidak ada masalah gitu ya, karena itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini ada cerita yang populer yang biasanya selalu disampaikan dulu Pak Johan Effendi ya, salah satu pendiri CRP, Karib Gus Dur. Beliau pernah menjadi apa ya, Kepala Litbang Departemen Agama, terakhir Mensesnek di era Gus Dur kan. Nah, itu selalu ada satu cerita yang beliau sering sampaikan itu, dan kita bisa membaca di beberapa kitab kuning ya, tafsir itu, bahwa suatu hari Nabi Muhammad itu pernah menerima tamunya, pendeta dan juga beberapa jemaatnya. Ada yang menyebut ada 40 lah pendeta berikut jemaatnya dari Najran. Najran itu 40 km selatan Madinah gitu. Nah, mereka datang hari Jumat gitu ya, Jumat sore mereka datang berdiskusi, ngobrol, diterima oleh Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Gitu. Lalu tiba hari Minggu, sang pendeta ini pamit ya, maturlah Bapak menyampaikan ke Nabi Muhammad, ya Rasul, kami ini kan hari Minggu, kami ada jadwal ibadah gitu ya, atau kebaktian lah kalau bahasa kita di Indonesia ya. Anda mau kemana? Mau cari gereja? Di sini jauh rasanya, belum di gereja. Karena pada saat itu kan di Madinah itu posisi Masjid Nabawi dengan gereja yang lain itu jauh, kecuali sinagog. Nah, sinagog itu relatif lebih dekat. Lalu Nabi Muhammad itu menyampaikan ke pendeta tersebut, wahai sahabatku, Anda tidak perlu jauh-jauh kalau hanya ingin beribadah. Anda dan jemaat Anda itu bisa beribadah di masjid ini. Nah, lalu kemudian Masjid Nabawi itu dibelah menjadi dua gitu ya, pakai pembatas gitu ya. Yang sebelah itu untuk jemaah teman-teman Kristen itu, yang sebelah lagi untuk umat Muslim gitu. Nah, ada riwayat lain yang agak berbeda ceritanya, tetapi menurut saya substansinya sama. Jadi ketika waktu tiba sembahyang itu, tiba-tiba umat Kristen itu beribadah gitu aja di masjid itu gitu kan. Lalu ada seorang sahabat yang mau protes, dia protes lewat Nabi Muhammad, nggak langsung ke pendeta dan jemaat ini. Nah, itu gimana sih? Kenapa orang Kristen kok malah sembahyang di sini di masjid gitu kan? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, tidak apa-apa, biarkan saja gitu. Jadi saya kira substansinya sama ya. Pertama adalah Nabi Muhammad menerima tamunya yang non Muslim itu di masjid gitu ya, di Masjid Nabawi. Lalu kemudian bahkan masjid itu digunakan untuk ibadah mereka gitu. Nah, jadi menjawab satu pertanyaan, boleh non Muslim itu masuk masjid. Nah, karena itu dalam Pistrin gitu ya. Kalau di Jakarta itu
itu tempat favorit yang dikunjungi oleh teman-teman non Muslim bersama teman-teman Muslim ya di gereja, di Istiqlal gitu ya, di Istiqlal. Dan itu pengalaman luar biasa bagi teman-teman non Muslim, karena dalam sangkaan mereka itu sebagian besar mereka mempersepsi nggak mungkin lah non Muslim itu masuk masjid, kira-kira gitu kan. Tetapi begitu Istiqlal dan beberapa kali kita itu didampingi langsung oleh imam besar Masjid Istiqlal, bahkan diterima di ruang VIP, di mana ruang VIP itu biasanya digunakan untuk menerima tamu negara. Misalnya presiden dari mana gitu ya, waktu Bill Clinton tuh berkunjung ke Indonesia, diterima ruang itu. Nah kita peserta peace train itu diterima juga di ruang itu. Nah itulah yang kemudian seperti juga di katedral lah, di tempat rumah ibadah yang lain kan selalu kita diterima dengan ramah gitu ya, dijamu gitu ya. Nah itu sesuatu yang hanya berlangsung tidak lebih dari 1 jam, itu langsung memporak-porandakan mindset, prasangka. Kan di antara kita ini kan nggak bisa kita pungkiri ya, yang Muslim juga punya prasangka negatif terhadap non-Muslim, begitu juga non-Muslim punya prasangka negatif terhadap Islam kan gitu. Tetapi begitu kita diterima dengan baik oleh takmir masjid, mereka baru bilang, oh ternyata Islam itu baik ya. Nah gitu. Sama seperti pengalaman kita waktu di Madura itu, ada peserta teman-teman santri dari pondok pesantren. Seumur hidup mereka yang namanya masuk gereja itu nggak pernah. Ya paling ngelihat dari kejauhan gitu ya. Lalu pada saat di Malang ikut bistren kan mau nggak mau mereka harus ikut masuk. Nah sebelum melangkah masuk pintu gereja itu saya akan ya inilah teman-teman kan unik ya, sebelum masuk gereja itu mereka beristighfar, tidak hanya puluhan kali, mungkin ratusan kali gitu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kayak gitu ya. Dan mungkin juga agak terpaksa mau masuk gereja itu, tapi begitu di dalam gereja diterima dengan ramah, disambut dengan penuh persaudaraan, persahabatan gitu ya. Nah, begitu keluar dari, pertama itu gereja Katolik gitu. Nah, begitu keluar di depan gereja mereka sudah bisa ini ya, ikut foto bareng. Selfie belum bisa. Gitu ya. Nah, setelah itu masuklah di gereja Protestan. Sama disambut dengan baik, penuh persaudaraan gitu ya. Nah, di gereja itu mereka udah bisa selfie, Mas, gitu. Bisa foto dengan latar belakang salib. Bayangin aja, yang beberapa menit sebelumnya itu, beberapa jam sebelumnya, mereka masih takut-takut. Di rumah ibadah yang kedua, di gereja Protestan, mereka itu udah bisa ini, kayaknya beban berat itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada ketakutan lagi, ini dosa apa enggak, kira-kira gitulah. Jadi sudah bisa menikmati. Mungkin dalam sesi mereka itu ya, menurut saya ya gereja itu sama lah kayak masjid. Nah, mereka bisa ngomong begitu. Gitu. Nah itulah sekarang alumni Peace dari Madura itu sekarang menjadi peacemaker, menjadi orang terdepan kalau ada konflik yang antar umat beragama, misalnya ada teman-teman Kristen yang dipersulit untuk mendirikan gereja dan sebagainya, mereka selalu berada di depan untuk mengawal itu, gitu Mas. Nah itu gitu. Nah, saya ke ekstrim yang lain nih Pak. Terus terang ini pertanyaan saya dalam arti gini, teman-teman lintas iman itu kemudiannya atau yang memperjuangkan perdamaian ini sebenarnya batasannya sampai mana ya Pak? Dalam arti gini ya Pak, kalau menurut saya itu kan ketika kita berhubungan dengan yang lain itu kan tidak kehilangan warna. Begitu kan, artinya kita bisa sepakat dalam ketidaksepakatan begitu misalkan, lalu kita bisa menghargai akidah masing-masing gitu kan ya, kebenaran masing-masing begitu. Nah lalu ada batasannya sejauh mana ya, kemudian yang saya lihat terus justru ada misalkan ada level, wah ini pemimpin agama yang konvensional gitu, ini yang progresif gitu, yang sampai istilahnya tadi mungkin Bapak dapat tantangan ini gitu ya, yang ini terlalu liberal gitu, ini plural gitu ya, sudah enggak ada batasan gitu. Nah contoh ya termasuk yang nikah beda agama Pak gitu kan, karena kalau nikah beda agama kan dalam persepsi saya juga masing-masing, kalau di kami gitu ya, di Kristen atau di Katolik itu kan janji juga gitu mendidik anak sesuai imannya begitu kan, akidahnya kan begitu.
Lalu kalau Ya, ya. yang saya dengar barusan ini ada juga yang dari Muslim menganut yang laki harus Islam, lalu istrinya boleh yang tadi ahli kitab atau gimana gitu ya. Tadi Ya, kalau ya. ini boleh begitu. Nah, sebenarnya kan ini munculnya kan ada kemudian di perkembangan dunia global ini kan muncul social justice warrior itu Pak, asasi Hmm. manusia sedikit-sedikit. Ya, Nah, ya. kalau kemudian kemanusiaan sedikit-sedikit atas dasar manusia toleransi. Nah, sebenarnya gimana nih Pak? Termasuk tadi kalau boleh menjelaskan nikah beda agama, lalu kemudian sebenarnya cara bermain kita atau cara hidup bersamanya kita ini gimana Pak dalam menjaga akidah, lalu batasan-batasan toleransi gitu Pak? Ya, tentu tiap orang berbeda-beda pemahamannya ya. Hmm. Nah, oleh karena Ya. itu saya tidak menyampaikan apa yang saya pahami dan apa yang saya Hmm. lakukan selama ini. Gitu. Hmm. Bagi saya toleransi itu ya nggak ada batasnya. Justru kita bisa disebut sebagai toleran ketika sudah mampu meretas berbagai sekat Hmm. perbedaan itu. Gitu. Hmm. Nah, memang saya memahami ada juga orang yang level toleransinya itu dibatasi, misalnya nilai akidah. Tetapi akidah sendiri itu setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Misalnya lah, Hmm. dari hari Hmm. ini saya memberikan contoh yang sederhana supaya mudah dipahami ya. Hmm. Misalnya, sebagian umat Muslim sepakat bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh, gitu ya. Di Betul. luar Ya. yang ada juga Ya. kan yang memahami itu Ya. nggak boleh-boleh. Ya. 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 Tetapi ikut merayakan, mereka mengatakan tidak boleh karena itu sudah Hmm. unsurnya adalah tidak gitu. Betul. Nah, Betul. saya tentu memahami itu, tapi bagi saya, ya nggak hanya mengucapkan, saya kan nggak hanya puluhan kali, mungkin ratusan kali kan diundang teman-teman Kristen untuk merayakan Natal. Ya saya hadir di dalam Hmm. perayaan itu, dan di perayaan itu kan nggak sekedar seremoni, ada ibadahnya juga kan gitu. Dan saya Hmm. juga Hmm. ikut dan menikmati itu, begitu. Nah, jadi Hmm. buat Hmm. saya, lalu akidah saya di mana? Ya akidah Hmm. saya adalah saya bisa hadir di dalam perayaan agama apapun tanpa kehilangan keimanan saya sebagai seorang muslim. Nah, itu Hmm. akidah yang penting. Tapi mungkin bagi teman-teman yang Hmm. muslim lain tentu bisa jadi dan saya bisa pastikan berbeda dengan saya gitu. Nah, apa yang saya Hmm. lakukan itu bisa dianggap sebagai kebablasan. Nah, kira-kira gitulah. Hmm. Jadi Iya. setiap orang Iya. saya kira punya. Jadi batasannya itu ya ada dalam pengalaman spiritual masing-masing tiap orang gitu. Tapi kalau Dan bagi kita mesti saya, menghargai ya Pak ya. iya betul Mas, karena itu namanya Hmm. pengalaman spiritual kan tidak sama. Bisa jadi Betul. bagi orang untuk bisa mengucapkan selamat Natal saja itu sudah luar biasa gitu ya. Betul. Apalagi kalau harus hadir mengikuti perayaan itu ya naudzubillah kira-kira gitulah. Jangan Iya. sampai Iya. kira-kira gitu. Iya. Sama saja dengan menukar Iya. Iya. akidah kira-kira gitu. Iya. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan pernikahan beda agama. Di Islam itu Hmm. juga ada tiga pemahaman atau tiga pendapat gitu ya terkait dengan pernikahan beda agama. Yang Hmm. pertama, ini yang paling populer dan saya kira diyakini oleh sebagian besar umat Muslim, khususnya adalah di Indonesia, memahami bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim itu tidak diperbolehkan atau dilarang Hmm. gitu ya. Nah, Hmm. biasanya kelompok ini itu mengacu dua ayat di dalam Al-Quran. Pertama itu di Al-Baqarah ayat 201, lalu yang Hmm. kedua itu di Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, Hmm. dua ayat itu menjelaskan bahwa orang Islam tidak boleh menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Nah, Hmm. siapakah orang musyrik atau orang kafir itu? Sederhananya ya non-muslim, gitu, Hmm. kira-kira gitu. Hmm. Jadi Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dalam pemahaman kelompok ini itu Ya. disebut sebagai kafir atau musyrik, sehingga tidak boleh untuk dinikahi, gitu. Hmm. Lalu kemudian ada pula pemahaman berikutnya atau kedua, gitu, yang membolehkan sepanjang yang muslim itu laki-lakinya. Nah, kelompok ini itu mengacu pada Al-Maidah ayat 5. Al-yawma Hmm. uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab dan seterusnya. Jadi di Hmm. dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim itu diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan beriman dari kalangan ahlul kitab. Hmm. Nah, ahlul kitab di dalam kelompok ini juga dibatasi hanya orang Kristen dan Yahudi gitu ya. Karena Al-Quran itu biasanya kalau menyinggung siapa itu ahlul kitab, ya selalu merujuk pada dua komunitas itu. Kalau nggak Kristen ya Yahudi. Atau dua-duanya secara bersamaan, tidak yang lain. Artinya Hindu, Buddha, Konghucu itu nggak termasuk di situ, gitu ya. Nah, kelompok yang kedua itu menyanggah pendapat yang pertama tadi bahwa yang dilarang itu adalah kalau
umat Islam menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Sementara non-muslim oleh Al-Quran itu dihormati dengan menyebutnya sebagai ahlul kitab. Sehingga boleh dinikahi oleh laki-laki muslim gitu. Nah, lalu di luar itu juga muncul pandangan yang ketiga yang membolehkan bagi seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, bagaimana argumentasi mereka? Sementara di Quran itu kan hanya menyebut laki-laki muslim, tidak sebaliknya, gitu kan? Gitu. Nah, ada 3 argumen yang biasanya diajukan, dipaparkan oleh kelompok yang ketiga ini. Pertama, prinsip dari penerapan hukum di dalam Islam itu tidak berlaku diskriminatif. Jadi kalau pembolehan itu diberikan kepada laki-laki, maka boleh juga bagi perempuan. Kenapa? Karena Islam itu juga mengajarkan adanya kesetaraan gender, gitu ya. Jadi peran antara laki-laki dan perempuan itu setara gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks pernikahan kan selalu melibatkan 2 orang, laki-laki dan perempuan, gitu ya. Ya meskipun dalam perkembangan mutakhir ada pernikahan sejenis, tapi itu kan kasuistik, tidak sesuatu yang umum kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut kelompok ini maka dengan teori itu, nah kalau dalam bahasa Arab itu juga ada teori al-i'tifaq gitu ya. Jadi ketika ayat itu berbicara tentang gender tertentu, laki-laki misalnya, tapi itu juga berlaku bagi 2 gender sekaligus begitu. Karena itu Al-Maidah ayat 5 itu bisa juga dimaknai bahwa perempuan muslimah boleh menikah dengan laki-laki beriman dari kalangan ahli kitab gitu. Lalu argumen yang kedua adalah ada kaidah hukum di dalam Islam itu al-aslu al-ahya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh sepanjang tidak ada nas atau ayat yang melarang. Nah, menurut orang-orang yang mengikuti pandangan yang ketiga ini, dan saya juga melakukan itu, gini, dari 6.666 ayat di dalam Al-Quran, itu tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang pelarangan terhadap wanita muslim atau muslimah untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, tiadanya larangan itu dimaknai sebagai pembolehan. Jadi kira-kira gini, kalau Al-Maidah ayat 5 itu kan menjelaskan pembolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan beriman dari kalangan kitab. Kalau misalnya Tuhan, Allah, Al-Quran itu hendak melarang sebaliknya, kan tinggal nerusin aja nih ayat ini kan gitu. Betul. Nah, misalnya ya ketika dia dihalalkan bagi kalian laki-laki untuk menikahi perempuan dari kalangan kitab, namun tidak sebaliknya. Kan tinggal begitu. Betul. Tapi ternyata di Al-Maidah ayat 5 itu tidak menjelaskan itu. Nah, oleh karena itu, kelompok ini menjelaskan tidak ada larangan itu. Karena tidak ada larangan, maka boleh. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, dan ini yang jauh lebih penting, praktek apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. 2 istri dari sekian banyak istri Nabi Muhammad, itu adalah non-muslim. Ada Maria Al-Qibtiyah, penganut Kristen Koptik dari Mesir, lalu ada Sofi yang beragama Yahudi. Perempuan ini latar belakangnya adalah budak yang dihadiahkan oleh seorang sahabat kepada beliau. Nah, pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menerima 2 perempuan ini adalah membebaskan keduanya dari statusnya sebagai budak. Jadi dimerdekakan gitu ya. Karena salah satu misi dari diturunkannya ajaran Islam itu adalah untuk mengenyahkan, menghapus konsep perbudakan gitu. Nah, lalu dalam perjalanan selanjutnya dalam rangka untuk melindungi mereka, tentu ini juga bisa diperdebatkan. Kenapa dalam rangka untuk melindungi harus dinikahi? Kira-kira gitu kan. Nah, itu memang harus kalau kita belajar kajian sejarah, terutama bagaimana masyarakat Arab pada saat itu, 2 perempuan ini janda. Suaminya sudah meninggal di medan perang begitu, tidak punya keluarga. Nah, lalu kemudian bisa jadi juga dalam perjalanan berikutnya Nabi Muhammad jatuh cinta gitu kan pada 2 perempuan ini, lalu menikahinya. Dan tanpa diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Jadi Nabi Muhammad menikahi 2 perempuan ini dalam keadaan tetap Kristen dan juga Yahudi, gitu. Memang, nah ini juga yang dijelaskan oleh beberapa mufassir ya, ahli tafsir di dalam tafsirnya itu, tidak lama setelah keduanya menikah dengan Nabi Muhammad, mereka 2 perempuan ini menyatakan diri untuk masuk Islam, gitu. Tetapi setelah itu tidak melakukan nikah ulang. Kalau dalam hukum Islam itu tajdidun nikah, pembaharuan nikah gitu ya. Karena pernikahan sebelumnya sudah dianggap sah sesuai dengan syariat Islam, begitu. Nah, yang sebaliknya Mas, itu juga dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad. Kan
pernikahan Khadijah ketika menikah dengan Muhammad, itu kan seorang janda membawa dua anak perempuan remaja, namanya Zainab dan Ruqayyah gitu. Nah, 15 tahun kemudian setelah mereka menikah kan baru dianggap sebagai nabi dan rasul kan, Nabi Muhammad ini kan. Sebelumnya kan manusia biasa begitu. Nah, lalu dua perempuan bawaan dari Khadijah kan beranjak dewasa 15 tahun kemudian. Dan dua-duanya ini dilamar oleh laki-laki non-muslim. Misalnya Zainab dilamar oleh Ibnu Al-As, non-muslim gitu ya. Tapi dua laki-laki yang melamar dua putri Khadijah ini, itu diterima oleh Nabi Muhammad. Lalu mereka menikah begitu. Bahkan Ibnu Al-As itu baru masuk Islam 6 tahun kemudian. Nah, setelah masuk Islam juga tidak dilakukan pernikahan ulang gitu. Ya, jadi sebetulnya dalam sejarah peradaban Islam, pernikahan beda agama itu bukan sesuatu yang baru. Dia sudah ada sejak masa Rasulullah begitu. Nah, gitu. Oke. Pak, apa tadi kan dijelaskan di awal istilahnya jihad itu dengan segala makna. Nah, saya kalau boleh meminjam istilah jihad kan bentuk dari memperjuangkan perdamaian yang Pak lakukan ini kan bentuk jihadnya Bapak gitu. Kalau saya boleh pakai istilah jihad gitu ya. Nah, tentu kan enggak tahu ya, apakah dari awal itu enggak ada tantangan, baik-baik saja, terus bersemangat, atau mungkin pernah merasa atau jangan-jangan saya salah jalan gitu, atau jangan-jangan atau mungkin terlalu letih dan pengen berhenti gitu. Nah, pengen tahu nih Pak, dasarnya sampai hari ini bisa bertahan, sampai hari ini punya semangat, atau kalau misalkan pernah dalam kondisi letih, atau tadi merasa mau berhenti, itu apa yang membuat semangat sih Pak? Gitu. Kalau yang lain kan ada pemaknaan jihadnya, kan ada iming-imingnya gitu lah. Kalau ini kan apa yang kemudian Bapak cita-citakan dari jihad ini gitu Pak? Iya. Ya, mungkin kalau tidak berlebihan gitu ya, apa yang saya lakukan bisa saja, bisa jadi atau bisa jadi, atau mudah-mudahan gitu ya, ini punya nilai jihad gitu ya. Ya, inilah kesungguhan saya bagaimana membela agama saya, membela Tuhan, meskipun Gus Dur mengatakan Tuhan itu nggak perlu dibela gitu. Karena membela Tuhan tuh ya maknanya adalah membela kemanusiaan kan gitu. Kan kalau di dalam Islam itu Tuhan sendiri mengatakan, kalau kalian ingin menemuiku, aku itu berada di tengah orang fakir, orang miskin, anak-anak terlantar, aku ada di sana. Karena itu kalau kalian ingin bertemu denganku, datanglah ke sana. Nah, artinya apa? Itu kan bahasa metafor, bahasa inilah perumpamaan gitu ya. Jadi kalau kita hendak dekat dengan Tuhan, kira-kira ya kita harus dekat dengan orang-orang yang fakir, miskin. Nah, dekat tuh nggak hanya secara fisik, tetapi juga bagaimana kita membantu mereka kan gitu kan gitu. Ya sama di Alkitab yang sering dipakai Mother Teresa itu Pak. Iya. Betul, kira-kira seperti itulah gitu ya. Nah, kalau jihad saya yang saya lakukan ya seperti ini gitu ya. Cara saya memuliakan Islam itu dengan cara ya seperti ini. Saya berteman baik, berinteraksi dengan teman-teman Muslim gitu ya. Karena saya merasa kenapa citra Islam itu buruk, ya karena banyak sebagian dari umat Muslim itu membawa Islam dengan wajah marahnya gitu ya. Nah, saya ingin membawa Islam itu dengan wajah ramah, ya, kira-kira gitulah. Islam itu nggak menakutkan. Nah, itu juga sesuatu yang menurut saya sangat Islami, karena Islam sendiri itu maknanya kan damai gitu. Itu dari kata salama yusalimu salaman, artinya adalah damai, selamat, sejahtera gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau Islam itu artinya damai, maka Muslim itu artinya membawa damai. Nah, oleh karena itu sebetulnya sederhana. Saya ini Nurholis ini Muslim atau enggak sih, sederhana sebetulnya. Jadi kalau orang-orang yang berinteraksi dengan saya, orang-orang yang ada di sekitar saya itu merasa nyaman, merasa saya bukan ancaman bagi mereka, ya saya ini layak disebut sebagai orang Muslim. Tapi kalau keberadaan saya itu membuat orang resah, membuat mereka terancam, nah saya tidak layak disebut sebagai seorang Muslim. Nah, kira-kira gitulah gitu. Nah, tentu orang lain bisa memiliki pemahaman dan kemudian diimplementasikan dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Ada teman-teman Muslim yang lain itu jihad tuh nggak begitu. Jihad itu ya kita harus tegas terhadap orang yang melakukan kemungkaran atau kejahatan ya kayak gitu. Jadi tema malam hari ini bagaimana menjadi Muslim dong Pak?
bagaimana menjadi membawa damai. Ya, Jadi bisa Muslim seperti membawa itu. damai. Bagaimana? Ya, Iya, iya. Pak, kalau apa namanya, tadi kan bicara soal mungkin dari orang yang atau komunitas atau masyarakat yang sudah antipati, sudah ada prasangka buruk hingga muncullah perlulah ruang-ruang perjumpaan gitu ya. Nah, kalau mungkin ada nggak Pak apa ya kiat atau hal lain dalam konteks mencegah Pak supaya anak-anak muda atau konteks pendidikan atau anak-anak ini supaya dari sejak dini punya kehidupan yang toleran, punya kehidupan yang membawa damai. Apa Pak yang perlu ditambahkan di mungkin atau disoroti gitu di dalam komunitas masyarakat sekarang ini? ya saya kira memang kita harus terlibat aktif ya kan Hmm. kalau di Islam tuh apa istilahnya dakwah gitu ya. Hmm. Dakwah atau memberikan pemahaman terhadap ya kalau dakwah itu tentang keislaman, tapi dakwah Ya. dalam konteks pluralisme itu ya bagaimana kita menyampaikan ajaran agama untuk tidak dijadikan sebagai sekat, sebagai landasan memusuhi orang lain kan kira-kira gitu. Hmm. Nah Ya, oleh ya. karena itu ya, teladan sih menurut saya gitu ya, teladan dan Hmm. buktinya bagaimana Hmm. yang harus kita lakukan saya kira saat ini adalah bagaimana mendidik anak-anak kita untuk mengenal perbedaan secara luas gitu. Kan Hmm. misalnya saya pribadi kan harus merefleksi diri ya. Ya. Pergaulan saya dari balita dari lahir lah sampai SMA ya, di pesantren itu kan relatif terbatas. Ya bergaul Hmm. sesama muslim pasti itu. Hmm. Ya Hmm. Hmm. bisa 99,9% lah Hmm. sesama Hmm. muslim dan juga hanya NU kira-kira gitu Hmm. karena di kampung Hmm. saya dulu itu Muhammadiyah itu juga dianggap bukan Islam kira-kira gitu kan Islam tapi Hmm. Islam yang sesat kira-kira gitu zaman saya Hmm. kecil dulu itu gitu masih Pak gitu. Hmm. Nah Hmm. oleh karena itu saya belajar banyak dari situ sehingga kemudian terhadap anak-anak saya itu ya saya berikan keleluasan untuk bisa mengenal agama-agama lain yang berbeda bahkan nggak hanya teori tapi juga praktek Pak. Anak saya itu saya pindah-pindahkan dalam sekolahnya ya. Ya pernah waktu kecil mereka terutama dua anak pertama itu saya sekolahkan di sekolah Kristen. Lalu kemudian berikutnya saya pindahkan ke sekolah Islam yang basisnya Islam lah kayak gitu ya, bukan Islam 100% tetapi sekolah itu berbasis dengan keislaman yang kental kayak gitu. Nah setelah itu saya Hmm. pindah lagi mereka ke sekolah Buddhis waktu di Serpong di BSD. Nah, dari sekolah Buddhis pindah lagi ke sekolah Katolik gitu. Jadi artinya adalah saya ingin memberikan kesempatan kepada anak itu untuk mengenal agama secara serius, nggak hanya dari kejauhan gitu. Karena di sekolah pada Hmm. saat di sekolah Kristen ya dia ikut pelajaran Kristen. Saat di sekolah Buddhis juga begitu. Saat pindah Katolik Hmm. ya dia harus mengikuti pelajaran agama Katolik. Nah gitu. Nah sehingga Hmm. kemudian anak-anak ini mulai terbiasa melihat perbedaan gitu. Dan mereka punya pemahaman bahwa ya memang agama di sekeliling kita ini banyak gitu. Nah setelah mengenal mereka bisa menyimpulkan bahwa ternyata semua agama itu mengajarkan kebaikan. Lalu apa masalahnya kalau kita berteman, berinteraksi dengan orang lain yang berbeda? Kira-kira gitulah. Jadi tidak lagi Hmm. menempatkan orang lain berbeda itu dengan kecurigaan, dengan prasangka, prejudis dan sebagainya. Saya kira itu yang harus kita lakukan, gitu ya. Ya minimal kita ajaklah mereka jalan-jalan ke rumah ibadah yang berbeda, begitu. Tidak harus meniru saya dengan menyekolahkan, gitu ya. Gitu. Ya. Terima kasih dan selamat malam. Juga teman-teman dan Gus Romsi Ahmad yang sudi mampir lagi ini. Dan Pak, nah ini kalau boleh ya Pak, boleh dijawab, boleh tidak juga nggak apa-apa. Ya, Kan tadi sudah punya, nggak tahu ya apakah sudah direncana, oh mungkin anak saya ini umur segini tak sekolahin di situ nih, anak umur segini tak sekolahin di sana gitu. Nah, kalau ya, nggak salah pengamatan saya nih Pak, kelihatannya kan juga ada anak yang akhirnya pindah agama Pak, kalau nggak salah ya, atau bukan pindah, atau istilahnya bukan beragama ya, Muslim lah gitu. Nah, itu waktu ya, gimana Pak prosesnya waktu ngomong gitu apa enggak? Sebentar Tona, kamu ini kan belum nyobain sekolah di sana, siapa tahu sana Tuhannya lebih baik gitu. Atau terus bagaimana membangun konsep Tuhannya ya Pak? Maksudnya kan banyak orang akhirnya ketika plural jatuhnya kepada Tuhan itu satu
Tuhan itu universal satu gitu, atau tapi kalau dia bisa memilih kan berarti Tuhannya beda-beda. Itu dalam konteks penerimaan saya loh Pak. Iya. Atau saya nggak pengen tahu sih anak ini punya konsep Tuhan Iya. yang satu atau Tuhan yang berbeda, lalu apa dasarnya memilih gitu? Boleh tahu nggak Pak kira-kira Iya. dinamika yang terjadi Ini seperti anak apa saya gitu? maksudnya itu kan ya, Mas ya. Anak saya kan, Iya. iya, iya sebetulnya mereka nggak pernah pindah agama. Jadi Oh memang gitu. yang dua itu memang dari kecil pada akhirnya setelah dia harus mengidentifikasi diri sebagai atau memperkenalkan diri lah sebagai Hah? penganut apa gitu. Yang dua Hah? ini memang ini menyampaikan sebagai penganut Katolik begitu. Oh, Yang pertama sebetulnya Konghucu mulanya gitu ya. Kalau ya. yang kedua itu memang dari SMP itu sudah cenderung untuk ini memilih Katolik begitu. Nah, Hmm. lalu pada akhirnya yang besar ini juga ini ikut Katolik gitu ya. Lalu Hmm. Hmm. yang ketiga itu orang Muslim, dia belum mau pindah-pindah kemana gitu ya. Kalau yang kecil itu baru 4 tahun, jadi ya belum jelas tuh agamanya apa itu, nah, Hmm. gitu. Jadi mereka pada akhirnya bisa ini apa ya istilahnya ya mengidentifikasi diri atau mau memperkenalkan diri sebagai penganut apa, kira-kira gitu. Nah, oleh karena Hmm. itu ya yang pertama mungkin bisa dikatakan pindah agama. Tapi saya Hmm. sendiri kan bahkan termasuk ketika membimbing kan saya juga ini ya. Saya itu Mas ya, ada orang Hmm. yang datang saya, orang Islam Hmm. berdiskusi minta pendapat yang ingin masuk agama lain. Itu lewat Hmm. saya juga. Gitu. Pernah Hmm. itu ada seorang perempuan dia udah lama lah gelisah, tapi nggak ada teman curhat ke siapa kan, datanglah ke saya. Hmm. Yang intinya gini, perempuan ini ingin pindah ke Katolik, kira-kira gitulah. Hmm. Ya, Hmm. saya Hmm. bilang Hmm. begini, singkatnya ini yang saya seria Hmm. Hmm. singkatnya aja ya. Tentu Hmm. kan Hmm. Hmm. obrolan saya berjam-jam Ya, tuh ya, gitu. ya, ya, Tapi ya. intinya adalah gini, saya mengatakan ya agama itu kalau kalau kita orang Jawa, agama itu adalah ageman. Ageman itu Hmm. pakaian. Jadi Hmm. kalau Mbak saya bilang gitu, kalau Anda nyaman dengan baju yang beragama Katolik itu, ya boleh saja menurut saya nggak ada masalah. Kan percuma kita pakai baju beragama Islam tapi nggak Hmm. nyaman sehingga juga kita melakukannya terpaksa kan gitu. Hmm. Hmm. Lalu kan Hmm. nanti dalam beragama kita nggak punya dampak apa-apa baik buat diri Hmm. kita maupun orang lain gitu. Nah, Hmm. hingga akhirnya kemudian ya saya rujuk ke teman saya yang pastor, yang romo gitu untuk Hmm. belajar lebih mendalam tentang Ya. kekatolikan. Ya, di Hmm. luar itu juga saya kan juga menangani ini ya, bagaimana teman-teman dari agama lain untuk mau apa, untuk inilah. Saya tidak pernah mengatakan orang itu pindah agama. Yang ada itu adalah melanjutkan perjalanan spiritual. Spiritual. Nah itu yang selalu saya sampaikan gitu ya. Banyak juga teman-teman Muslim yang kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Islam. Nah, saya juga Hmm. melakukan itu dan selalu saya wanti-wanti setelah kamu berada di dalam lingkungan Islam, jangan pernah menjelek-jelekan mantanmu. Nah, saya selalu Hmm. mengatakan itu. Ini yang sering terjadi kan kalau udah masuk Islam Betul. lalu agama sebelumnya dijelek-jelekin gitu kan. Gitu, Hmm. nggak perlu gitu. Jadi Hmm. katakan kita udah nyaman dengan pasangan kita yang sekarang, kan nggak perlu lagi kita jelek-jelekin mantan kita ya kira-kira gitu lah. Ya, ya, Gitu Mas. Gitu. ya, ya, ya. Ya. Ini selamat malam, tadi ada yang menyapa saya, eh, Bung Alika atau anu nih, Ibu atau Saudari Alika Mustika Putri. Ya, lalu Ya, ya. kemudian ada pertanyaan, eh, sebenarnya konteksnya mungkin kita tidak fokus kepada nikah beda agama ya, cuman mungkin konteks legalitas kali Pak. Kalau tadi mungkin dari sisi agama, penjelasannya Ya, kalau ya. legalitasnya mungkin tidak dimungkinkan, tidak gitu mungkin ya, kalau undang-undang pernikahan digugat ke MK gitu ya. Iya, iya. Ya, ya itu sekarang yang lagi agak rame ya, karena ada pasangan Mm-mm. di Papua itu, pasangan Mm-mm. Katolik dan Islam yang ditolak, dicatat di catat Dukcapil di sana. Lalu keduanya mengajukan judicial review ke MK. Ya, Nah, akhir 2014 yang lalu kan juga sudah pernah ada yang mengajukan JR ya. Ada ya, 6 yang kemudian tinggal 5 itu alumni ya, hukum UI. Kebetulan ya. juga sebelum mereka ke MK itu juga berdiskusi dengan saya. Sehingga kemudian saya menyatakan diri untuk maju sebagai saksi ahli sekaligus juga sebagai pihak terkait begitu.
Nah, Hmm. memang dalam GR pada saat itu MK menolak permohonan kami karena memang Hmm. materinya itu perubahan kan, perubahan Hmm. terkait dengan bunyi ayat pasal 2 ayat 1. Nah, kalau Hmm. ada dua poin penting sebetulnya yang tidak saya sampaikan putusan MK pada saat itu. Yang pertama adalah MK tidak bisa memutuskan apakah ini boleh atau tidak karena soal Hmm. pernikahan itu sangat erat hubungannya dengan pandangan keagamaan. Nah, Hmm. sementara pandangan agama-agama itu juga tidak tunggal. Di agama Betul. apapun selalu ada pandangan yang berbeda. Nah, Hmm. oleh karena itu kalau mau ada perubahan terhadap bunyi ayat, maka harus ke Senayan, ke parlemen gitu ya. Kan perubahan Hmm. undang-undang amandemen itu harus ke DPR kan itu. Nah, Hmm. oleh karena itu kalau sekarang ada yang mengajukan JR lagi, nah tentu harapan saya ya ada perkembangan yang lebih baik. Karena memang Hmm. konstitusi kita saat ini, misalnya kalau kita berbicara tentang undang-undang perkawinan, itu kan memang bisa ditafsirkan bahwa pernikahan beda agama itu boleh, tapi bisa juga ditafsirkan tidak boleh. Karena memang Betul. tidak jelas diatur di situ, gitu. Betul. Hmm. Jadi kalau yang selama ini pengalamannya tercatat di mana itu Pak, yang beda-beda agama itu Pak? Di, di Dukcapil, Mas. Jadi meskipun mereka pada umumnya itu menikah dengan dua tata cara, misalnya Islam, Kristen gitu ya, dengan akad Hmm. nikah, dengan pemberkatan, tetapi yang dicatatkan itu yang secara non-Islam itu, gitu. Jadi ini Hmm. kalau dalam perspektif konstitusi, ini pendudukan hukum sementara, kira-kira gitu ya. Jadi yang Hmm. Muslim itu secara hukum dia tunduk kepada hukum Kristen sehingga kemudian pernikahan tersebut dicatatkan ke Dukcapil itu. Hmm. Oke. Eh, untuk yang ini Pak, apa? Ketika tadi kemudian berbeda di keluarga demikian itu pemaknaannya bagaimana Pak? Apakah kemudian kalau di saya merefleksikannya ke saya ya Pak, maksudnya ke agama itu kan kayak tadi ya, maksudnya kalau ditekankan sekali tadi iman, tanggung jawab iman anak itu ada di orang tuanya begitu. Nah Ya, itu ya. memaknainya bagaimana Pak? Apakah ini jadi orang tua yang gagal gitu atau pemaknaannya Ya, seperti apa begitu? Nah. ya lagi-lagi kembali kepada pemahaman tentang agama pada Hmm. orang tua tersebut, gitu Mas. Kalau Hmm. saya kan begini, bahkan ini yang Hmm. selalu saya sampaikan kepada mereka yang mau menikah berbeda agama, gitu ya. Hmm. Nah, saya sampaikan bahwa agama boleh berbeda, tapi keyakinan harus sama, gitu. Nah, apa maknanya? Dua Hmm. pasangan ini satu boleh Islam, boleh Kristen, gitu ya. Tetapi Hmm. harus punya keyakinan yang sama. Keyakinan yang sama maksud itu apa? Sama-sama meyakini bahwa di dalam agamanya pernikahan beda agama itu boleh, gitu. Sehingga nggak ada Hmm. lagi keraguan, kebimbangan, gitu ya, gitu. Hmm. Lalu yang kedua, sama-sama memiliki keyakinan bisa mengelola perbedaan yang ada, gitu. Hmm. Jadi Hmm. harus punya keyakinan minimal dua poin itu, Mas. Kalau di dalam soal keyakinan itu berbeda, nah itu bisa berbahaya. Jangan Hmm. menikah berbeda agama gitu, karena Hmm. nanti ya masih akan berdebat itu pada saat mereka udah menikah gitu. Hmm. Jadi keyakinan yang Hmm. sama, agama boleh Hmm. berbeda. Lalu dalam soal beragama, saya konsepnya begini, saya selalu menyampaikan ke anak-anak saya itu, buat saya sampaikan, yang terpenting itu bukan apa agamamu, apa agama kalian. Nggak Hmm. penting apakah mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kalian beragama. Nah, itu yang saya tekankan gitu ya. Jadi Hmm. bukan pada merek, bukan pada syariat, tetapi adalah dengan Islam kita bisa ngapain, kira-kira gitulah. Dengan Kristen kita bisa mengapain. Nah, itu yang saya tekankan tuh itu gitu. Buat saya percuma menjadi Muslim, tapi kalau tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman, begitu juga sebaliknya, percuma juga mengatakan sebagai Kristen, tetapi tidak mengikuti ajaran Yesus. Nah, itulah kira-kira gitu. Gitu. Pak, boleh minta waktu sebentar, satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Enggak, enggak. Ya. Pak, karena kita ini kan tinggal di rumah yang sama. Tadi kan dikatakan kalau menikah itu aja harus sama-sama yakin gitu kan Pak ya, sama-sama keyakinan, boleh beda agama tapi satu keyakinan. Nah, menurut saya tinggal barengnya dalam satu rumah Indonesia ini kan mesti yakin
Pancasila ini sesuai agama nggak Pak? Gitu, maksudnya lebih tinggi. Kalau bahkan ada yang ekstrim, ada salah Ya. satu dosen menanyakan Pancasila dengan Hmm. kitab lebih tinggi yang mana begitu kan. Kalau saya mungkin pertanyaannya nggak sampai segitu, tapi sebenarnya bisa diterima nggak sih secara agama ini NKRI, Pancasila ini kita yakin nggak gitu kan Pak? Gitu kan. Ya Pancasila gitu. mestinya kalau kita Mm-mm. umat beragama itu, Mm-mm. ya Pancasila itu nggak hanya bisa diterima oleh agama, tetapi basisnya itu ajaran agama sebetulnya. Kan Pancasila Mm. itu nggak hanya disusun oleh satu orang, misalnya yang Mm. latar belakangnya Islam kan, tapi juga disusun meskipun inspirasi utamanya itu dari Soekarno, tetapi kan Mm. beliau itu juga melibatkan tokoh-tokoh pra kemerdekaan dari berbagai Mm. agama kan. Nah oleh Iya, karena iya. itu setiap sila itu sebetulnya rangkuman dari berbagai masukan tokoh-tokoh dari Mm. berbagai agama itu gitu. Nah oleh Mm. karena itu sebetulnya Pancasila itu sangat teologis gitu ya, mencerminkan Mm. dari ajaran-ajaran agama gitu. Misalnya lah ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan Mm. bahwa Tuhan itu Esa, itu kan ajaran semua agama kan gitu. Mm. Lalu sila-sila yang lain juga begitu. Mm. Persatuan Indonesia, semua agama kan mengajarkan cinta tanah air, membela tanah air kan gitu. Iya. Kemanusiaan, permusyawaratan, semua itu adalah ajaran dari berbagai agama. Jadi sebetulnya kita umat dari berbagai agama ini dipertemukan dalam satu rumah bernama Pancasila, di mana di Mm. situ juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi Iya. sebetulnya ya ini Pancasila itu tidak hanya Islami, tetapi juga sangat Kristiani, sangat Betul. Hindu, sangat Buddhis dan sebagainya. Nah oleh karena itu kan bisa diterima oleh banyak tokoh pada saat itu kan gitu. Dan Iya. menurut saya puji Tuhan, alhamdulillah Iya. Pancasila itu menjadi ideologi yang inilah menurut saya yang luar biasa ya, tepat bagi masyarakat Indonesia yang memang majemuk gitu. Nah oleh karena itu kita harusnya tidak hanya berbangga tetapi juga bersyukur gitu ya, banyak negara-negara lain itu yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang apa itu Pancasila. Nah, Mm. ini nyata, saya bukan omong kosong ini. Teman-teman dari Afghanistan itu kan beberapa tahun yang lalu udah datang ke sini mereka belajar tentang Mm. apa itu Pancasila kan. Dari negara lain, dari Suriah juga begitu, gitu. Mm. Oke, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak untuk malam hari ini. Sudah tidak terasa 1 jam. Terima kasih juga buat teman-teman Ya, yang sudi sama-sama. mampir dan membersamai diskusi, mendengarkan ocehan ngalor ngidulnya ini. Semoga bermanfaat dan berharap teman-teman juga berkiprah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan tempat lokalitasnya masing-masing. Kita tidak bisa sendirian, ini mesti semua bersama-sama menjaga dan merawat rumah kita bersama Indonesia. Dan terima kasih banyak Pak, tidak bisa membalas apa yang jadi Sama. kebaikan Bapak. Nah, dan terima kasih bukan hanya mengajar, tapi menunjukkan kehidupan Pak. Ya begitu, ada banyak orang bisa berbagi ilmu saja, tapi juga Bapak berbagi kehidupan itu di tengah-tengah kita, dan kami percaya itu punya dampak, punya power yang luar biasa. Terima kasih, doa kami Bapak sehat-sehat selalu, ya ditunggu kiprahnya dan Amin. terus Sama-sama. menginspirasi generasi ini Pak. Silahkan kalau ada closing statement juga. Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Pak Pendeta ini sebagai wujud nyata bahwa antara seorang Muslim dan Kristen itu tidak ada halangan ya untuk berjumpa, Betul. berinteraksi, berbagi pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya berharap semakin banyak ruang perjumpaan yang memungkinkan kita orang-orang berbeda agama itu bisa bisa ngopi bareng, bisa bercanda gitu ya. Kalau kata Gus Dur tuh beragama itu nggak usah terlalu serius gitu ya. Karena itu Betul. kan ada NU garis lucu, ada Katolik garis lucu, Lucu ada ya. Kristen garis lucu. Jadi beragama itu Iya. harus enjoy. Sehingga agama itu nggak menakutkan gitu ya. Agama itu harusnya menjadi pertas sekat-sekat primordial. Agama harusnya menyatukan kita, mempertemukan kita, bukan malah memisahkan. Gitu. Ya, Oh, terima oh iya kasih. Pak, sebentar Pak, saya jadi ingat ini karena ada yang minta tolong saya, bukan minta tolong sih, Ya, sorry. Ada yang japri saya hmm. eh, dari salah satu mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah, Ya, pengen ada ini Pak, apa bisa dipertemukan atau pengen ada komunitas atau ada live IG seperti ini atau
kepengen yang moderasi beragamanya nggak hanya Islam Kristen gitu. Jadi pengen yang agama-agama gitu. Maksudnya mungkin juga ada banyak Ya. orang juga yang mungkin juga teman-teman yang juga menyaksikan ini atau rekaman yang juga pengen sebenarnya mencoba tadi ya. Wah kok asik ya kelihatannya ya, bisa berkunjung, bisa kenalan, bisa ngobrol, nggak baperan. Atau tadi tanya itu tadi bentuk fungsinya apa. Nah itu pengen tanya tapi nggak tahu kemana. Karena saya juga punya pengalaman Ya, ya. waktu ngajar di Salatiga, telepon seorang kiai, saya bilang pengen bawa murid-murid saya untuk ngobrol bareng dengan santri-santrinya yang remaja gitu. Lalu, wah Pak, saya dari dulu juga nunggu, cuman nggak tahu juga hubungin kemana gitu. Jadi, Ya, nah ya. mungkin saling tunggu. Nah, kira-kira kemana ya Pak? Kalau gitu mulainya dari mana atau kemana gitu Pak? Ya, simpel saja Iya. itu bisa langsung Ah, japri ke saya, bisa juga melalui CRP gitu ya. Jadi hmm, hmm, perjumpaan itu bisa dilakukan di CRP melalui beberapa kegiatan atau program gitu ya. Kita punya Bistrin Indonesia, punya Anjang Sana Pemuda Lintas Agama, punya juga ini sudah angkatan kedua sedang dibuka Sekolah hmm, Kepemimpinan Pemuda Lintas Agama. Dan itu boleh hmm, diikuti remaja pemuda dari berbagai agama gitu ya. Kalau ingin hmm. berjumpa antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, ya bisa langsung ini menghubungi CRP, nanti akan dijembatani, difasilitasi begitu. Bisa juga kontak saya gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak. Nanti juga berarti jangan kapok ya Pak kalau direpotin lagi soal Oh, komunitas. dengan senang hati. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, Ya, sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan. Silahkan jika ada pertanyaan boleh ke DM ke saya atau ke Pak Ahmad langsung atau juga bisa Ya, meninggalkan komentar dan tidak usah takut salah pertanyaan. Semua pertanyaan itu berarti berharga, tidak ada yang salah pertanyaan. iya, Terima iya. kasih. Betul, saya Ya, juga terima hendak kasih. menyampaikan Hmm, buat saya itu tidak ada pertanyaan yang sensitif gitu ya. Jadi hmm, semua pertanyaan boleh nih. Dan itu juga saya sering menerima berbagai pertanyaan ya, yang kemudian jawabannya itu saya tuangkan di buku saya yang judulnya Kristen Bertanya Muslim Menjawab itu. Gitu. hmm. Jadi eh, pertanyaan apapun boleh ditanyakan dan nggak perlu takut saya tersinggung atau apa. Saya nggak akan pernah tersinggung dalam soal seperti ini begitu. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya, Ya, masih juga sama-sama. teman-teman ya, ya Allah memberkati. Berkati selalu. Ya. Ya.